Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang materi kesehatan. Ya, materi kesehatan yang akan kita bahas hari ini adalah kebersihan alat reproduksi. Ya, oke, kita langsung saja mulai. Ya, ini adalah pertumbuhan remaja. Ya, bagi anak seusia kalian merupakan usia-usia yang mulai memasuki masa peralihan dari fase anak-anak menuju fase remaja. Fase ini disebut dengan fase pubertas atau yang lebih sering disebut adalah masa puber. Nah, ini adalah contoh fase-fase hidup dalam manusia. Kalian yang sudah kalian lewati adalah dari fase balita ke anak-anak. Nah, sekarang adalah fase peralihan ya dari anak-anak ya menuju ke remaja. Nah, pada fase ini nanti akan banyak perubahan yang timbul pada diri kalian. Oke, kita akan mulai bahas apa saja yang berubah ya. Pada fase ini, kalian akan mengalami perubahan secara mental dan fisik. Oke. Biasanya anak perempuan akan mengalami masa pubertas pada usia 10 sampai 13 tahun, sedangkan anak laki-laki akan mengalami masa pubertas pada usia 12 sampai 16 tahun, tergantung dari kondisi hormon dan psikis seseorang. Nah, makanya di SD ya, di sekolah itu anak-anak perempuan pertumbuhannya sedikit lebih cepat ya, sedikit lebih cepat daripada anak laki-laki. Makanya di sekolah dasar itu banyak anak perempuan yang terlihat lebih tinggi daripada anak laki-lakinya. Ya, walaupun tetap ada anak laki-laki yang tetap tinggi, lebih cepat tingginya gitu daripada anak-anak laki yang lainnya. Makanya di sini tergantung dari hormon dan psikis seseorang ya. Oke, karena anak perempuan itu dari 10 sampai 13 tahun. 10 itu kira-kira anak usia kelas 4 SD ya, atau kelas 5 SD sudah memasuki usia 10 tahun. Jadi dari usia kelas 4 anak-anak sudah anak perempuan maksudnya sudah lebih cepat pertumbuhannya, sedangkan laki-laki itu umur 12 tahun itu kurang lebih kelas 6 SD sampai kelas 1 SMP baru mulai pesat pertumbuhannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Ya, yang pertama, terjadi perubahan bentuk fisik. Pinggulnya mulai membesar. Ya, kemudian kulit dan rambut mulai berminyak, lalu mulai tumbuh jerawat, ya, lalu mulai tumbuh bulu ketiak, ya, kemudian emosi tidak stabil dan mengalami menstruasi. Ya, untuk anak yang laki-laki, mungkin ini menghalangi ya, Bapak coba hilangkan dulu. Oke, untuk anak laki-laki, yang pertama jakun sudah mulai tumbuh, yang kedua dada tampak lebih bidang, ya. 3, tumbuh kumis atau jenggot, ya. Yang keempat suara menjadi lebih besar dan kuat. Yang kelima bahu melebar dan mulai membentuk otot sejati. Yang keenam mengalami mimpi basah dan muncul jerawat. Nah, di sini perubahan fisiknya itu tidak langsung drastis. Contoh misalnya tidak seperti pada usia kalian tadi laki-laki disebutkan umur 12 tahun tidak langsung tumbuh jakunnya, langsung tumbuh membesar seperti
ayah kalian gitu, tidak ya, tapi mulai tumbuh sedikit-sedikit gitu. Kemudian dadanya tampak lebih bidang, kumis, jenggotnya sudah mulai tumbuh ya, mulai tampak lebih panjang daripada rambut-rambut yang ada di sekitar wajah kalian gitu. Nah, suara juga menjadi lebih besar ya, yang dulunya saat minta izin ke orang tua misalnya masih cempreng suaranya, ayah saya mau keluar dulu, atau papa saya izin mau keluar dulu mau main. Sekarang jadi ayah saya mau keluar dulu mau main. Jadi suaranya jadi lebih besar, lebih ngebas gitu ya. Oke. Kemudian bahunya melebar dan mulai tumbuh otot sejati. Nah, dalam olahraga ya, otot sejati itu bisa disebut juga otot yang sudah matang atau sudah siap untuk berlatih lebih kuat. Jadi usia-usia pubertas itu kalian sudah bisa latihan yang agak lebih berat daripada usia anak-anak. Kalau anak-anak kita harus benar-benar diperhatikan intensitas latihannya dan beban yang dibebankan kepada anak-anak ya. Tidak bisa sembarangan. Karena kalau anak-anak diberikan beban berlebihan, maka khawatirnya nanti ototnya itu belum kuat ya. Oke, jadi masih bisa gampang cedera kalau untuk anak-anak ya. Nah, kalau untuk perempuan di sini sama ya. Juga perubahan bentuk fisiknya, pinggulnya mulai membesar sama seperti laki-laki, juga tidak drastis ya. Tidak langsung drastis langsung membesar gitu. Jadi sedikit-sedikit mulai bertumbuh gitu ya. Kulit atau rambutnya mulai berminyak ya, yang biasanya kalian masih kecil, masih anak-anak itu rambutnya kalau main tidak terasa lepek atau seperti apa. Nah, ini sekarang sudah mulai terasa lepek kalau kalian habis bermain gitu, terasa rambutnya mulai kotor karena tumbuh minyak ya. Oke. Ini mulai tumbuh jerawat sama yang laki-laki juga ya. Kemudian mulai tumbuh bulu ketiak juga. Nah, itu pun tidak langsung panjang ya. Jadi itu tumbuhnya mulai dari rambut-rambut halus, tapi ukurannya sudah mulai lebih panjang daripada rambut-rambut di daerah tubuh yang lain gitu. Ya, di tangan kita juga ada sebenarnya rambut, kalau kalian perhatikan, cuma tidak panjang ya. Nah, kalian bisa perhatikan sendiri di tubuh kalian masing-masing. Ya, emosi tidak stabil, ya, mulai gampang marah, gampang tersinggung gitu ya. Jadi harus memperhatikan betul supaya bisa menjaga emosinya ya, terutama saat menstruasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, fase perubahan ini juga bersamaan dengan perubahan hormon dalam tubuh. Hormon reproduksi dalam diri kalian mulai aktif dan diproduksi secara bertahap. Nah, di sini hormon reproduksi itu yang pada saat anak-anak itu biasanya dalam tubuh manusia itu belum aktif, tapi kalau mulai masuk ke fase remaja, nah mulai aktif hormon reproduksinya ya, sehingga mempengaruhi secara fisikis kalian ya. Kalian harus pandai-pandai menjaga diri kalian, jangan sampai kalian terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Maksudnya bagaimana? Pada saat hormon reproduksi aktif ya, kalian sudah mulai menyukai ke lawan jenis. Makanya itu hal yang wajar ya. Kalian suka dengan lawan jenis itu hal yang wajar ya. Jadi tapi harus tetap menjaga pergaulan supaya tidak
masuk ke dalam pergaulan yang salah, ya. Oke. Ketika kalian sudah tumbuh menjadi remaja, kalian harus memperhatikan kebersihan diri. Nah, di sini yang akan kita bahas lebih lanjut, ya. Kebersihan yang harus kamu jaga meliputi seluruh anggota badan, termasuk alat reproduksi, ya. Jangan mentang-mentang alat reproduksi itu tidak terlihat, ya. Jadi kalian asal-asalan membersihkannya, ya, atau sembarangan, atau bahkan ada yang lupa sama sekali dibersihkan, terutama untuk laki-laki, ya. Bapak masih sering suka lihat, ya, ada anak laki-laki yang kalau di pinggir jalan dia merasa ingin buang air kecil, dia buang air kecil di pinggir jalan, ya, di belakang pohon atau di mana, dia tidak memperhatikan bagaimana setelah buang air kecil itu dia membersihkannya, gitu. Yang penting dia bisa buang air kecil aja, padahal, ya, pada saat buang air kecil itu harus dibersihkan supaya tidak ada kotoran yang tersisa di alat reproduksi kalian, ya. Oke, selanjutnya, ya, cara menjaga kebersihan alat reproduksi, ya. Di sini nanti kita membahas cara membersihkannya. Lalu pada pertemuan yang akan datang, Bapak akan coba membahas tentang akibat dari tidak menjaga kebersihan alat reproduksi. Jadi kalian perhatikan baik-baik ini supaya kesehatan alat reproduksi kalian itu terjaga, ya. Oke, yang pertama, menjaga kebersihan alat reproduksi harus kalian lakukan agar tidak menimbulkan berbagai masalah dan menimbulkan ketidaknyamanan. Berikut cara membersihkan alat reproduksinya. Ya, yang pertama, gunakan celana yang mudah menyerap keringat, ya. Yang kedua, gantilah celana kalian minimal 2 kali, ya. Jadi kalau pagi kalian misalnya habis sekolah, kalau sekarang kalian sekolahnya atau belajarnya di rumah, ya, sehabis beraktivitas di luar rumah, kalian pulang ke rumah, kemudian mandi, lalu gantilah celana kalian. Jadi minimal sehari itu 2 kali sehari, ya. Kalau yang aktivitasnya berat, misalnya berolahraga, mungkin bisa lebih dari 2 kali, ya. Contoh kalau misalnya Bapak nih dulu, waktu Bapak masih aktif latihan, ya, pagi latihan pakai celana atau baju olahraga, setelah selesai latihan ganti, ya, pakai baju untuk santai, untuk main gitu biasa. Kemudian sore latihan lagi, itu ganti lagi celananya. Jadi itu hari itu aja sudah 3, ya. Setelah selesai latihan itu sudah ganti lagi celana yang baru lagi. Jadi bisa 3 atau 4 kali mengganti celana, ya. Oke. Yang ketiga, menghindari penggunaan celana yang ketat. Nah, kenapa dihindari penggunaan celana yang ketat? Karena bisa menghambat sirkulasi darah pada tubuh bagian bawah, ya, terutama kaki. Jadi aliran darah ke alat reproduksi kalian tidak lancar kalau kalian menggunakan yang celana yang terlalu ketat, ya. Itu mempengaruhi kesehatan alat reproduksi kalian, ya. Jadi kita ini membahas kebersihannya supaya menjaga kesehatan alat reproduksi. Oke. Kemudian cuci alat reproduksi kalian dengan benar, ya. Nanti kan akan kita bahas bagaimana caranya, ya. Saat memakai celana, ya, usahakan alat reproduksi dalam keadaan yang kering, ya. Di sini supaya menghindari adanya tumbuhnya jamur pada kulit
di dekat alat reproduksi kalian. Kalau kalian saat menggunakan celana, daerah atau alat reproduksi kalian masih dalam keadaan basah atau lembab. Ya, jadi keringkan baik-baik menggunakan handuk, baru kalian gunakan celana. Ya. Oke. Yang kedua, keenam, jangan bertukar pakaian dengan orang lain karena dapat menularkan penyakit. Ya, kita tidak tahu orang lain yang tukeran celana dengan kalian itu kondisi kulitnya baik atau tidak, gitu ya. Jadi khawatir kita tertular atau ada bibit-bibit penyakit di sana, makanya jangan bertukar pakaian dengan orang lain, ya. Oke. Yang ketujuh, bagi wanita yang sudah menstruasi, rajin-rajinlah mengganti pembalut karena pada saat kalian menstruasi itu keluar darah ya yang kotor. Nah, itu supaya tidak menumpuk terlalu lama ya, kalian harus rajin mengganti pembalut ya. Oke, berikutnya mandilah minimal 2 kali sehari ya, ini sudah pasti ya. Yang ke-9, jika kalian buang air besar atau air kecil di toilet umum, perhatikanlah kebersihannya ya. Jadi pada saat kalian ke toilet umum, dilihat kebersihan toiletnya itu baik atau tidak. Kalau tidak baik ya, hati-hati. Lebih baik kalian menggunakan air dari, misalnya dari air mineral ya. Kalian membawa botol air mineral masuk ke dalam toilet umum untuk membasuh atau membersihkan alat reproduksi kalian setelah kalian buang air ya. Itu lebih aman daripada kalian membersihkan setelah buang air itu menggunakan air yang kotor ya. Khawatir malah nanti menjadi penyakit, entah penyakit kulit atau penyakit yang lainnya ya. Oke. 10, gunakan air bersih saat membilas alat reproduksi ya. Tadi yang sudah Bapak bahas ya, supaya tidak ada kuman atau penyakit yang timbul. Oke. Berikutnya 11, cuci alat reproduksi dengan benar. Bagi wanita, saat mencuci reproduksi dilakukan dari depan ke belakang. Nah, ini penting ya, arah saat mencuci alat reproduksi bagi wanita itu arahnya adalah dari depan ke belakang ya, supaya kotoran yang di belakang ya, karena kan kalau dari belakang itu tempat kita membuang kotoran ya. Kalau kalian menyiram dari belakang ya, itu khawatirnya kotorannya malah terbawa ke depan, jadi mengotori alat reproduksi kalian. Jadi yang betul adalah mencucinya dari depan ke arah belakang atau saat membilasnya ya, dari depan ke arah belakang. Oke. Berikutnya, bagi laki-laki saat mencuci alat reproduksi, kebersihan pula saat mencuci alat reproduksi, kebersihan pula kotoran yang ada di kulit alat reproduksi. Jadi pada saat kalian membersihkan alat reproduksi setelah kalian buang air untuk yang laki-laki, kotoran yang ada pada kulit alat reproduksi kalian harus dibersihkan, terutama bagi yang belum sunat ya. Itu suka ada yang tersisa di kulit alat reproduksi kalian. Jadi benar-benar dibersihkan, jangan sampai ada kotoran yang tertinggal, karena kalau ada yang tersisa di situ itu akan menjadi penyakit atau bisa tumbuh penyakit ya. Oke. Yang ke-13, saat memakai celana, ini sudah dibahas ya, harus kering dulu. Yang ke-14, bersihkan rambut pada alat reproduksi, jangan sampai menjadi sarang penyakit. Nah, pada fase pubertas ini atau fase puber ya, mulai tumbuh juga rambut pada alat reproduksi kalian. Itu pun
Ya, seperti tadi Bapak bilang tidak langsung banyak ya, tidak langsung banyak tapi mulai tumbuh rambut yang sedikit lebih panjang dari rambut pada kulit kita yang bagian yang lainnya. Ya, oke, itu harus dibersihkan. Terutama nanti apalagi sudah kalian dewasa, ya itu harus sering-sering dibersihkan, ya, supaya tidak berkumpul kotoran di situ, ya. Oke, yang 15, jangan menggaruk alat reproduksi. Nah, ini penting ya, kelihatannya sepele. Kalian merasa gatal gitu, kemudian kalian menggaruk alat reproduksi atau di sekitar alat reproduksi kalian. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kalian menggaruk, ya, daerah alat reproduksi kalian itu adalah daerah yang lembab, daerah yang mudah sekali lembab, ya. Kalau kalian menggaruk kemudian terjadi luka, ya, terjadi luka karena mungkin kuku pada jari kalian itu panjang ya. Jadi melukai kulit di sekitar alat reproduksi itu daerah yang lembab itu rentan sekali dengan adanya kuman atau jamur, jadinya khawatir luka itu masuk kuman atau penyakit, ya. Jadi sebisa mungkin jangan digaruk supaya tidak ada luka. Oke, ya. Iya. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Silahkan yang tadi sudah Bapak jelaskan dirangkum, ya. Tugasnya untuk hari ini adalah kalian silahkan dirangkum untuk catatan pribadi kalian, karena nanti di akhir pembelajaran, ya, setelah kita membahas semuanya, Bapak akan memberikan soal pertanyaan. Nah, di sini untuk minggu depan tadi Bapak sudah katakan kita akan membahas akibat dari tidak membersihkan atau tidak bisa menjaga kebersihan alat reproduksi. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.